Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang dengan terdakwa Hendra Sunjaya alias Enjoy dan Galang Novian Jalu alias Gaston mengabulkan permohonan penasehat hukum para terdakwa yakni menghadirkan saksi verbalisan dari penyidik Polres Subang pada Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023. Seperti diketahui, saksi verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan sehingga untuk menjawab bantahan terdakwa penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini. Seperti biasa sidang dengan nomor perkara 255 Pit B 2022 PNSNG untuk atas nama Hendra dan 256 Pit B 2022 PNSNG untuk atas nama Galang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Muhammad Iqbal, Anggota 1 Erslan Abdillah, Anggota 2 Rifka Novita Bontong, Panitera Pengganti Nurhayani Butar SH, Sahroni SHMH dan tim Jaksa Penuntut Umum Pinos Permana SHMH, Finra SH, Heli SH. JPU menghadirkan saksi penyidik dari Polres Subang diantaranya adalah Gumilar mantan Kanit Jatanras, Nuradit dan Suryana anggota penyidik. Namun penasehat hukum Aneng Winengsi SHMH mengajukan keberatan karena dari ketiga saksi yang dihadirkan dua diantaranya adalah bukan saksi yang melakukan pemeriksaan kepada para terdakwa. Saat JPU menanyakan kepada saksi Gumilar terkait pemeriksaan pada tanggal 3 November tahun 2022 yang dibantah terdakwa Pahlevi apakah saksi telah memeriksa terdakwa sesuai dengan proses verbal juga SOP. Saksi Gumilar menjawab bahwa dirinya melakukan BAP didampingi oleh rekannya Christian dan menyebut pemeriksaan sudah sesuai SOP mekanisme dalam penyidikan hukum Polri. Ia juga mengatakan pemeriksaan dilakukan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Tidak ada paksaan apapun dari pihak penyidik karena pada saat mulai pemeriksaan juga dilakukan pertanyaan kepada terdakwa apakah dalam keadaan sehat dan dijawab, sehat, juga apakah didampingi oleh penasehat hukum. Kemudian saksi Gumilar juga membantah bahwa tidak ada intervensi atau apapun dalam pemeriksaan dan berjalan seperti biasa, tidak ada penggiringan pernyataan oleh penyidik. Apa yang dia uraikan dalam BAP yang telah dibuat sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke Pahlevi. Selanjutnya JPU juga bertanya apakah pada saat selesai pemeriksaan saksi mempersilahkan untuk membaca kembali BAP yang telah dibuat juga menandatangani BAP tersebut oleh terdakwa juga penasehat hukum. Saksi Gumilar mengatakan iya, bahkan saksi memperlihatkan sebuah dokumentasi berupa foto bahwa keberadaan penasehat hukum hadir pada saat pemeriksaan kepada majelis hakim juga memperlihatkan ada video bahwa pihaknya tidak melakukan sebuah intervensi juga paksaan terhadap terdakwa yang diputar dalam persidangan. Penasehat hukum Aneng memberikan pertanyaan apakah saudara saksi Gumilar pada saat BAP awal masih ingat pertanyaan apa yang diberikan pada Pahlevi. Kemudian saksi mengatakan kalau pada pemeriksaan itu dilakukan oleh Christian dan saksi hanya mengetahui melihat dan mendampingi sebentar tidak mengikuti pemeriksaan dari awal sampai selesai. Jadi saksi yang dihadirkan bukanlah saksi yang melakukan pemeriksaan melainkan saksi hanya mengetahui melihat dan mendampingi sebentar saja. Kok bisa kenapa bukan saksi yang melakukan pemeriksaan langsung yang dihadirkan, ungkapnya geram. Aneng juga bertanya apakah Pahlevi sebelum di BAP di Polres sempat di BAP dahulu di Polsek juga apa pertanyaan-pertanyaan BAP di Polres sama seperti BAP di Polsek atau meneruskan. Kemudian Aneng juga bertanya apakah berkas yang dari Polsek adalah berkas Pahlevi sebagai saksi atau tersangka. Saksi Gumilar menjawab kalau Pahlevi sudah di BAP di Polsek Ciasem dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama pada saat BAP di Polsek sebagai tersangka. Terkait isi video pernyataan Pahlevi yang menyatakan kalau dia memberikan keterangan BAP dalam keadaan sehat walafiat juga tidak ada paksaan dari siapapun. Penasehat hukum juga memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi Gumilar. Apakah pada saat pembuatan video pernyataan Pahlevi didampingi oleh penasehat hukumnya? Pada saat itu terdakwa Pahlevi statusnya sebagai tersangka atau saksi dan apakah itu setelah limpahan dari Polsek juga yang mengambil video itu siapa? Tanggal berapa pengambilan videonya? Saksi Gumilar menjawab pada saat pengambilan video tidak didampingi oleh penasehat hukum. Pahlevi statusnya sebagai tersangka dan ia mengatakan kalau Pahlevi pada saat itu sudah limpahan dari Polsek, sementara saksi mengaku tidak tahu atau lupa siapa yang membuat juga tanggal pada saat dibuat.
Ternyata saksi pada saat BAP itu dia di sana perannya sebagai kanit, sedangkan yang melakukan penyidikan adalah saudara Christian anggota unit Jatanras di dalam sebuah ruangan kantor yang bisa disaksikan orang yang berada di ruang itu bukan di ruangan tertutup sesuai pemaparan saksi menjawab pertanyaan Hakim anggota Erslan Abdillah, dan pada pertengahan sidang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penasehat hukum saksi banyak menjawab, lupa. Sebelum di BAP, langsung di BAP tidak waktu itu. Apanya? Saudara Muhammad Fahmi Langsung di BAP juga? langsung di BAP, tapi belum didampingi waktu itu ya? Iya, sudah didampingi. Belum didampingi. Kalau didampingi pada saat itu ibu udah ada di sana. Oh, Atau di situ. mungkin tidak disaksikan pada saat pengambilan video tersebut. Oh, izin yang mulia karena kalau untuk pada saat video tadi saya belum menjadi kuasa hukumnya dan saya tidak pernah merasa untuk mendampingi di video itu. Mohon ini juga ditanyakan pada saat tanggal 30 November pada saat berita acara pemeriksaan saksi saudara Muhammad Fahmi, seingat saksi BAP itu apakah BAP tambahan atau BAP lanjutan? Lanjutan. Berapa pertanyaan yang dipertanyakan kepada Muhammad Fahmi? Saya kurang ini juga ya. Berapa pertanyaan waktu itu? Mohon izin yang mulia, karena pada saat itu tidak dilakukan karena saudara Muhammad Fahmi tetap pada jawaban pada BAP sebelumnya. Ya, terima kasih. Kemudian lanjut kesaksian dari Nuradit terhadap pemeriksaan Galang. JPU juga sama memberikan pertanyaan kepada saksi sama seperti pertanyaan kepada saksi Gumilar, yaitu apakah saksi memeriksa terdakwa sesuai dengan proses verbal juga prosedur dan SOP juga. JPU menanyakan apakah pada saat pemeriksaan Galang didampingi kuasa hukum, saksi menjawab tidak dan pemeriksaan dilakukan besok harinya. JPU pun bertanya apakah ada penggiringan atau pemaksaan atas semua jawaban Galang. Saksi Adit menjawab waktu itu BAP dilakukan sesuai pertanyaan yang saksi berikan dan saksi menuangkan dalam BAP sesuai jawaban terdakwa. Kemudian setelah selesai memberikan BAP kepada terdakwa untuk dibacakan dan dikoreksi kembali sebelum ditandatangan. JPU menjelaskan bahwa dalam isi BAP ada poin yang salah, yaitu dalam penulisan pemukulan Bowo dan kawan-kawan yang dibantah oleh Galang, yaitu melainkan melakukan percobaan pemukulan, dan saksi Adit tetap dalam pengakuannya mengetik sesuai apa yang diucapkan Galang, tidak ada penambahan maupun penggiringan. Pada kesempatan ini pun penasehat hukum juga memberikan beberapa pertanyaan, yaitu pada tanggal berapa dan di ruang apa juga saksi bertemu sama beliau apa tidak. Pemeriksaan Galang pada saat itu statusnya sebagai apa? Apakah pada saat pemeriksaan saksi juga telah menerima berkas BAP dari Polsek dan berapa kali melakukan pemeriksaan? Saksi Adit mengatakan pada saat pemeriksaan saksi mengaku lupa tanggal berapa namun bulannya ingat, yaitu di bulan September. Pemeriksaan dilakukan di lantai 2 pada saat itu Galang tidak didampingi oleh penasehat hukum dan saat itu status Galang masih sebagai saksi dan dilakukan satu kali pemeriksaan dari awal sampai akhir namun dengan hari yang sama tapi jeda dulu dilakukan pula pemeriksaan Galang sebagai tersangka. Saksi juga mengaku lupa ada berapa pertanyaan yang diberikan pada Galang. Saksi mengetahui sudah ada berkas BAP dari Polsek, namun saksi mengatakan kalau pemeriksaan pada Galang tidak mengikuti BAP dari Polsek, namun untuk tanggal 3 November tahun 2022 saksi Adit mengaku tidak melakukan pemeriksaan. Waktu itu BAP dilakukan sesuai apa yang saya tanyakan dan saya membawakan apa yang sesuai jawaban dari perperiksa. Langsung dimasukkan dan itu di akhir pemeriksaan dibacakan kembali bersangkutan bila mana ada koreksi. Saya perbaiki keterangan seperti apa. Namun waktu itu sudah dibaca, mungkin ada koreksi sedikit waktu itu. Namun yang ditandatangani ini adalah keterangan di sini. Waktu misalnya saksi sama diri Cahyadi ya kasasi ya. Diteruskan dengan pengakuan saksi Suryana terhadap pemeriksaan Galang yang pada saat itu statusnya masih sebagai saksi. Saksi Suryana menyampaikan kalau pada pemeriksaan tanggal 3 November tahun 2022 terdakwa Pahlevi diperiksa oleh Brigadir Christian, terdakwa Hendra oleh Ibtu Reza, dan saksi Suryana sendiri melakukan pemeriksaan terdakwa Galang.
Pada saat itu, saksi memberikan BAP dari pemeriksaan oleh Adit untuk dibaca dan dikoreksi apakah Galang akan mencabut atau merubah pernyataan pada BAP sebelumnya atau tetap. Tapi pada saat JPU bertanya apakah pada saat pemeriksaan di Polres dilakukan pertanyaan juga tanya jawab, saksi Adit menjawab iya, bahkan saksi pula mengatakan pada saat pemeriksaan hadir pula penasehat hukum dalam ruangan. Selanjutnya JPU menjelaskan bahwa pada keterangan BAP sebelumnya ada beberapa yang disangkal oleh Galang. Poin dari pemukulan yang tertera di BAP melainkan percobaan pemukulan. Kemudian saksi menjelaskan kalau dia hanya meminta Galang untuk mengulang kronologis saja dan saksi langsung mengetik apa yang Galang katakan. Kemudian PH bertanya berapa kali saksi melakukan pemeriksaan terhadap Galang dan tanggal berapa. Saksi Suryana mengatakan tanggal 3 Oktober tahun 2022 melakukan pemeriksaan lanjutan karena sebelumnya Galang diperiksa oleh penyidik lain sebagai tersangka pada tanggal 30 September tahun 2022 dan tanggal 1 Oktober tahun 2022 dan saksi melakukan pemeriksaan sebagai saksi pada tanggal 3 November tahun 2022. Karena sudah ada pemeriksaan dari penyidik yang lain, kemudian munculnya berita acara pemeriksaan tambahan pada tanggal 3 November tahun 2022 itu berdasarkan petunjuk dari kejaksaan. Saksi Pak Devi diperiksa oleh dari Cynthia oleh ini, kemudian Hendra diperiksa oleh Reja, dan saya sendiri melakukan pemeriksaan terhadap Galang. Dan saksi dan Karin tadi. Saya Lupa. Ini sesuai dituangkan di dalam BAP yang itu penyidik yang melakukan pemeriksaan. Jadi saksi setelah itu tidak mengetahui siapa saja rekan saksi yang diperintahkan untuk memeriksa. Ya. Tidak lupa ya. Selanjutnya penasehat hukum sempat mengajukan permohonan agar dihadirkan dua saksi verbalisan yang sebenarnya telah melakukan pemeriksaan penyidikan, bukan saksi penyidik yang hari ini dihadirkan. Namun Hakim Ketua menolak dan menyerahkan pada kuasa hukum. Kemudian pada saat sidang kesaksian untuk Pahlevi, saksi Suryana malah pulang meninggalkan pengadilan tanpa pemberitahuan ke petugas sehingga tak dapat memberikan keterangan. Keterangan saksi Gumilar pada sidang kesaksian Pahlevi ini jawaban dari pertanyaan hakim anggota ternyata beda dengan kesaksian saksi Suryana yang mengatakan adanya pemeriksaan BAP lanjutan itu adalah inisiatif dari pihak penyidik sendiri, sedangkan saksi Suryana menyebut ada petunjuk dari kejaksaan. Kehadiran terdakwa Pahlevi pada sidang kali ini tidak diberi kesempatan suaranya untuk ditampilkan dalam persidangan kesaksian penyidik, sedangkan pada sidang sebelumnya terdakwa Pahlevi hanya dihadirkan mengikuti sidang dalam situasi online langsung dari Lapas Subang alias virtual. Kuasa hukum Aneng Winengsi SHMH dan Andi Satria Pratama Putra SH mengatakan sedikit kecewa karena pada sidang dengan agenda menghadirkan saksi verbalisan ternyata yang dihadirkan dua di antaranya bukan penyidik yang melakukan pemeriksaan BAP terhadap ketiga terdakwa. Kesaksian penyidik yang dihadirkan oleh JPU tidak sesuai karena saksi yang dihadirkannya itu adalah dua di antaranya bukan saksi yang pada saat itu memeriksa langsung. Atas kejadian tersebut penasehat mengaku bingung karena ketika ditanya apakah saksi melakukan pemeriksaan, jawabannya tidak. Karena kedua saksi itu yang pertama hanya mengetahuinya dan yang kedua pada saat memeriksa itu sebelum didampingi pengacara. Awalnya kami sendiri meminta majelis hakim untuk menghadirkan saksi verbalisan yang menyidik dan memeriksa langsung para terdakwa namun tidak dikabulkan. Tidak dikabulkannya permohonan saksi verbalisan penyidik yang memeriksa langsung membuat PH bertanya-tanya harusnya majelis hakim lebih bijaksana agar bisa terang benderang karena saksi yang dihadirkan tersebut kurang korelasinya. Nanti kami akan tuangkan semua keberatan kami dan juga keterangan-keterangan yang sudah kami sampaikan di nota pembelaan atau pleidoy. Selanjutnya sidang akan kembali digelar pada Senin tanggal 30 Januari tahun 2023 dengan agenda keterangan saksi adecas atau saksi yang meringankan dari terdakwa. Kang Andi, selaku PH Hendra dan Galang, tadi kesimpulan sidang tadi seperti apa? Oke, hari ini sidangnya jadwal saksi verbalisan dari kepolisian Resort Subang. Menurut keterangan kami kesimpulannya itu bahwa saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai karena pada saat pemeriksaan yang memeriksa itu bukan saksi yang dihadirkan pada saat sidang hari ini.
Artinya bukan penyidik yang melakukan pemeriksaan, Betul. yang mem-BAP para terdakwa. Betul, bukan penyidik yang memeriksa langsung. Tanggapannya? Ya pada saat melakukan tanya jawab tadi ya, kami pun bingung karena ketika ditanya apakah saksi melakukan pemeriksaan, tidak, karena saksi itu dua orang tersebut hanya mengetahui yang pertama kasusnya, kemudian yang keduanya pada saat itu memeriksa sebelum didampingi pengacara. Nah kalau begini, apa yang akan dilakukan dari pihak? Awalnya kami tadi meminta supaya majelis hakim itu mengajukan atau mendatangkan lagi saksi perbarisan penyidik yang melakukan penyidikan, tapi tidak dikabulkan. Jadi agenda selanjutnya tetap dilanjut untuk pemeriksaan saksi ada chat dari pihak kita. Artinya kalau tidak dikabulkan ini apa? Ya kita ada tanda tanya di situ ya. Harusnya majelis hakim lebih bijaksana supaya terang benderang gitu kan. Karena yang dihadirkan tadi tidak ada Korelasinya? Betul. Jadi ya mungkin nanti kami tuangkan semua apa yang keberatan kami dan juga keterangan-keterangan yang telah kami sampaikan di nota pembelaan. Akan ada berapa sidang lagi Bu? Kurang lebih untuk minggu depan kita ada saksi chat, saksi meringankan dari kita, kemudian setelah itu pemeriksaan terdakwa, kemudian tuntutan, ada pledoi, baru putusan. Untuk sidang lanjutan esok harinya tanggal berapa? Hari Senin. Ya, Senin, tanggal 30. Untuk menghadirkan agendanya? Agendanya saksi untuk meringankan dari pihak kita. Asep Sumarna Toha alias Abah Batman selaku pemimpin redaksi media Peduli Rakyat beserta rekan Perak FMP Jabar, simpatisan dan keluarga terdakwa selalu nampak setia hadir mengawal jalannya sidang tersebut. Ia tetap yakin Hakim Majelis PN Subang akan netral dan memvonis bebas Hendra dan Galang karena Hendra dan Galang adalah korban kriminalisasi sesuai fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan. Dari Subang, Jawa Barat, Dijah Perak TV melaporkan.